luasan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pasti kita tak mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barakah ini, tepat berada di tanggal 26 Syawal, Allah berikan pada kita kemudahan, kesehatan, bisa menunaikan kewajiban fardhiyah kita, salat Jumat berjamaah di Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini. Teriring doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diri, keluarga, kaum muslimin bahkan negeri kita Indonesia senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita khususnya yang hadir dalam jamuan salat Jumat hari ini tergolong insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersolawat, mencintainya, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah agar kita selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Masihkah kita bersua dengannya? Allahu a'lam bissawab. Hanya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan berkahnya usia, kesempatan menjamu Ramadan tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya insyaallah. Namun nilai-nilai spiritual yaitu karakter ahli takwa sebagai insan bertakwa harus kita pertahankan sepanjang usia atau selama hayat masih dikandung badan. Orang ahli takwa tidak saja melakukan amaliyah soleh vertikal dan horizontal, tapi tidak melupakan senantiasa menjauhi larangan-larangannya. Melalui kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, mari kita mengambil pesan spiritual dan pesan moral dari wasiat Rasulullah SAW akan 5 perkara yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya agar kita tidak terjerumus dalam kehancuran dan kebinasaan. Yang pertama, la tusrik billah wa in kutilta aw hurikta. Jangan engkau sekutukan Allah sekalipun engkau dibunuh atau engkau dibakar. Yang menyelamatkan kita adalah tauhid. Maka sepanjang hayat kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat berat bagi orang-orang yang menyekutukannya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, tempatnya pasti di neraka, haram bagi dirinya surga, dan tak ada seorang pun yang akan mampu untuk menjadi penolongnya. Maka kita sering melafazkan kalimat tauhid, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memproklamirkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Rabb Tuhan kalian, jangan engkau sekutukan, hanya aku saja yang wajib kalian sembah, mengingatku dengan cara salat. Quran surat Toha surat yang ke-20 di ayat nomor 14. Ini yang pertama yang harus kita jauhi, yaitu perbuatan syirik, baik syirkul akbar maupun syirkul asghar. Yang kedua, wala tatrukana salatan maktubatan muta'ammidan fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah. Jangan kau tinggalkan salat wajib 5 waktu dengan sengaja, karena barang siapa yang meninggalkan salat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapatkan jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salatlah identitas orang beriman. Bukti dia beriman menegakkan salat. Di bulan Ramadan jangankan salat fardu yang 5 waktu, salat sunnah saja kita sangat bersemangat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga salat berjamaah di rumah-rumahnya Allah sepanjang kita tidak ada uzur untuk meninggalkan salat berjamaah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala ta'uqana walidaika wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika. Jangan sekali-kali engkau durhaka pada orang tuamu, sekalipun engkau diperintahkan meninggalkan hartamu dan keluargamu. Allah Subhanahu wa taala menggandeng hak orang tua setelah hak Allah
ditunaikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Diwajibkan untuk kita semua hanya menyembah Allah, tidak mempersekutukan dengan apapun, kemudian berlaku ihsan, berbakti birrul walidaini kepada orang tua kita. Sidang rahimakumullah, kita sebagai orang tua punya kesempatan untuk mendidik putra-putri kita agar mereka menjadi generasi robbani. Kesolehan, bakti kita pada orang tua kita akan menjadi cermin teladan bagi anak-anak kita. Semoga ya pesan yang sederhana ini, hadis Nabi ini, kita dan generasi berikutnya semuanya menjadi anak-anak yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga. Yang keempat, wala tashrabana khamran fa innahu ra'sun kulli fahisyah. Jangan sekali-kali engkau minum minuman keras, karena itulah yang menyebabkan timbulnya perbuatan keji, rusaknya generasi karena minuman keras, narkotika dan sejenisnya. Oleh karena itu kita harus membentengi diri, keluarga, masyarakat semampu kita. Apa yang terjadi ketika generasi luluh lantak karena asbab minuman keras? Kehancuran, kebinasaan, kemurkaan Allah SWT. Dan menutup pesan yang kelima, Rasul mengatakan, wa iyyakum wal maksiyata fa inna bil maksiyati halasutullah. Jauhi olehmu melakukan perbuatan maksiat dan dosa, karena Allah akan turun dengan kemurkaannya. Padahal sebuah negeri akan diberkahi Allah ketika penduduknya sungguh-sungguh beriman dan bertakwa. Tetapi ketika maksiat merajalela, kehancuran, kebinasaan akan menerpa negeri itu sendiri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya akan kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi manusia banyak mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami timpakan azab kepada mereka yang tak lain atas perbuatan manusia sendiri. Disinilah pesan moral sebagai seorang muslim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga 5 larangan Rasulullah ini bisa kita terjemahkan dalam kehidupan agar kita mampu menjaga ketakwaan sepanjang hayat kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk senantiasa bertakwa kepadanya dan berada di tengah orang-orang yang benar, ahli sidqi. Siapakah mereka? Mereka adalah ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli kebaikan, ahli silaturahmi. Di mana kita temukan? Di majelis ilmu, di medan jihad, di rumah Allah, dan semoga di masjid At-Taqwa yang kita cintai ini dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ternyata menjaga ketakwaan tidak bisa sendirian.
kita harus membangun komunitas, membangun ukhuwah Islamiyah agar kita bisa saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Yang puncaknya persaudaraan kita bukan hanya di dunia, tapi insya Allah sampai ke surga. Khutbah yang kedua ini ditutup dengan pesan Al-Quran untuk kita renungkan. A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fanni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya. Semoga itu orang tua kita, nenek moyang kita. Kita berharap juga pasangan hidup suami istri dan juga anak keturunan kita. Di setiap pintu malaikat telah menyambut dengan ungkapan indah, kalimat cinta yang menenteramkan jiwa. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang penuh barokah ini agar doa kita Allah kabulkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah, luas, halal thayyiban, dan amal ibadah kami semua Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan langkah kami untuk istiqomah di jalan-Mu, membangun generasi Rabbani dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu untuk memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ya Allah ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung kepadamu. Kami mohon pertolongan ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan lindungi diri kami, keluarga kami, kerabat kami, saudara kami kaum muslimin, dan negeri kami Indonesia ya Allah. Ya Rabb ya Tuhan kami, kabulkan doa terindah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami nanti termasuk orang-orang yang Engkau digelar husnul khatimah. Allah marzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah ya Tuhan kami, beri kami rezeki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah.
tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb Tuhanmu dengan ampunan dan keredaan. Masuklah ke dalam barisanku dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.